Selamat pagi dan selamat sabat kepada seluruh pemirsa CBN dimanapun kalian berada, khususnya kepada semua anak-anak di Nusantara. Kiranya pada hari Sabat ini kita boleh terberkati oleh karena hari Sabat yang indah ini kita akan mendengarkan cerita anak. Saya juga mengucapkan selamat Sabat kepada seluruh pemirsa di studio, selamat Sabat semuanya. Dan kepada adik-adik juga, di sini kita akan mendengarkan cerita anak yang sangat menarik sekali. Dan sebelumnya kita akan menyanyikan lagu tema cerita anak yaitu Yesus Cinta Anak-anak. Abang boleh mengiringi lagunya? Anak-anak semua, ya semua adik-adik nyanyi lagi. Yesus cinta anak-anak di seluruh dunia. Hitam, putih, kuning, merah sama indah baginya. Yesus cinta anak-anak semua. Terima kasih. Di sini kakak mengundang kepada adik-adik semua supaya adik-adik mengeluarkan buku atau surat cinta dari Tuhan yaitu Alkitab. Semuanya boleh buka bersama-sama. Kita buka di dalam Kejadian 8 dan Kejadian 9. Apa di situ diceritakan bahwa di situ tentang Nuh dan keluarganya. Sabat lalu kakak sudah menceritakan cerita tentang Nuh. Dan sekarang kita akan sambung kembali. Dan di sini adik-adik tahu berapa hari hujan turun mengguyur akan bumi ini waktu zaman Nuh. Berapa hari? Berapa? 40 hari, oh pintar. Kemudian Nuh berkhotbah berapa tahun? 20 tahun. Berarti adik-adik di rumah juga harus ingat ya. Nuh berkhotbah 120 tahun dan hujan turun ke bumi yaitu 40 hari. Pada saat ini kakak akan melanjutkan cerita daripada Nuh ini. Kita bisa lihat bersama-sama di papan gambar ini. Di sini Batra Nuh. Batra Nuh di mana dia terombang-ambing, ya kan? Terombang-ambing di air, di lautan yang sangat luas. Oleh karena apa? Hujan turun 40 hari menenggelamkan akan semua gunung di daratan. Di daratan. Tetapi kalian tahu adik-adik di rumah dan di studio bahwa yang menjadi pengemudi Batra ini atau perahu raksasa ini adalah Yesus sendiri. Wah, luar biasa. Dan di dalam Batra ini Nuh bersama istri dan ketiga anaknya dan ketiga menantunya. Mereka di dalam. Mereka berdoa, mereka memuji Tuhan. Walaupun dikatakan di Roh Nubuat di Alfa Omega jilid 1 dikatakan bahwa mereka sangat cemas. Wah, mereka cemas adik-adik. Tetapi mereka yakin dan percaya bahwa Tuhan akan menyertai mereka, akan melindungi mereka. Dan pada saat mereka di dalam, mereka di sini diizinkan untuk makan daging. Ya, jadi pada Sabat lalu Kak Ivon sudah bercerita bahwa sepasang binatang haram yaitu jantan dan betinanya satu pasang. 7 binatang halal jantan dan betinanya. Mereka masuk ke Batra ini. Dan juga adik-adik di sini pada saat mereka terombang-ambing dan Tuhan mengingat. Tuhan mengingat bahwa apa? Ada hambanya yang setia yaitu Nuh. Tuhan tidak akan membiarkan Nuh terus di dalam Batra. Akhirnya Tuhan ingin menyurutkan akan air ini. Dan pada saat itu
Nabi Nuh mengeluarkan seekor burung apa ini? Warnanya hitam. Burung apa adik-adik? Ada yang tahu? Burung apa? Oh, burung gagak. Iya, burung gagak ini diterbangkan oleh Nuh. Terbang karena dia terbang dan dia tidak mempunyai tumpuan untuk kakinya. Akhirnya dia apa? Dia kembali ke baterainya. Oh, kembali. Akhirnya Nuh menunggu 7 hari. 7 hari lagi kemudian dia mengeluarkan seekor burung yang sangat cantik sekali. Burung apa ini? Burung apa? Burung merpati. Wah, burung merpati. Ya, burung ini terbang karena dia lihat, wah, di situ air memenuhi akan bumi, masih memenuhi bumi, sehingga dia kembali lagi dan Nuh menunggu berapa hari lagi? 7 hari lagi. 7 hari lagi kemudian Nuh mengeluarkan burung merpati lagi. Burung merpati lagi, tetapi pada saat itu waktu dia terbang, dia membawa di paruhnya atau di mulutnya yaitu apa? Sehelai daun apa? Daun zaitun. Ya, adik-adik ingat di rumah dan di adik-adik yang ada di situ juga yaitu daun zaitun. Nah, jadi di situ sudah ada, ternyata sudah ada pepohonan yang sudah kelihatan. Akhirnya Nuh menunggu 7 hari lagi. Ya kan? Nuh menunggu 7 hari lagi. Akhirnya diterbangkan lagi dan burung ini dia terbang tidak kembali lagi adik-adik. Karena bumi sudah apa? Sudah kering. Akhirnya Nuh dia membuka akan jendela, membuka akan pintu dan dia melihat bahwa dunia ini sudah apa? Sudah tidak ditergenangi oleh air. Ini dia. Akhirnya Tuhan membawa mereka ke gunung. Di gunung itu, ini dia gunungnya, dan dia terdampar di gunung apa? Adik-adik tahu? Di gunung Ararat. Wah, pintar sekali. Ini dia. Kemudian Nuh dan istrinya turun dari Batra. Kita tutup dulu lautnya ya. Iya. Adik-adik, terdamparlah Batra itu di gunung dan kemudian Nuh turun. Nuh dan istrinya. Ini Nabi Nuh dan ini istrinya. Dan ini ketiga anak Nuh. Bersama dengan istri mereka. Iya, mereka turun dari Batra. Adik-adik tahu mereka turun. Pada saat mereka turun, apa yang pertama mereka lakukan? Kalian tahu? Mereka sangat bersyukur dan mereka mempersembahkan persembahan kepada Tuhan dari binatang-binatang yang halal itu. Mau domba ataupun burung mereka persembahkan kepada Tuhan. Dan ini dia. Nah, ini suatu pelajaran yang sangat menarik. Pada waktu Nuh turun di buku Roh Nubuat di Alfa Omega jilid 1, di situ mereka bukan membangun rumah, mereka bukan menyiapkan untuk kepentingan mereka. Mereka bukan untuk menyiapkan akan makanan, mereka mencari makanan. Tidak, tetapi mereka apa? Datang kepada Tuhan. Mereka mempersembahkan korban bakaran pada saat itu. Jadi mereka tidak mementingkan akan diri mereka sendiri. Mereka mengucap syukur datang kepada Tuhan karena Tuhan sudah memberikan mereka perlindungan adik-adik.
Jadi pelajaran yang sangat luar biasa yang sudah ditunjukkan oleh Nabi Nuh dan keluarganya. Mereka bersyukur kepada Tuhan. Walaupun mereka diombang-ambingkan oleh ombak yang begitu keras, badai. Mungkin di dalam badai itu mereka ada yang pusing atau ada yang muntah-muntah. Tapi mereka tetap percaya bahwa Tuhan akan melindungi mereka. Nah, pada saat itu mereka ingat bahwa Tuhanlah yang apa? Yang sangat luar biasa yang lindungi mereka. Jadi inilah mereka mempersembahkan persembahan korban kepada Tuhan. Dan persembahan itu naik kepada Tuhan, kemudian Tuhan mengindahkan persembahan mereka. Tuhan mengindahkan persembahan mereka dan Tuhan berjanji, adik-adik ingat ya, dan Tuhan berjanji Dia tidak akan menghukum dunia ini dengan apa? Dengan air lagi. Dengan air lagi. Walaupun manusia itu jahat, tapi Tuhan tetap apa? Tetap mengasihi adik-adik. Luar biasa. Dan inilah busur. Ya. Busur yang diberikan oleh Tuhan. Itulah perjanjiannya. Busur ini berwarna-warni. Jadi dinamakan pelangi. Ya, ada warna merah, orange, kuning, hijau, dan biru. Sangat indah sekali janji Tuhan itu. Seperti pelangi. Ya, kita lihat disitulah perjanjian Tuhan. Nah, kalau adik-adik di rumah kalau misalkan hujan turun, kemudian hujannya berhenti, pasti ada suatu tanda. Kalau situ ada tanda yaitu apa? Busur, yaitu apa? Pelangi. Dari situ orang tua juga bisa mengingatkan kepada anak-anak di rumah bahwa kalau melihat pelangi itu artinya janji Tuhan kepada seluruh umat manusia. Bahwa Tuhan tidak akan menghukum dunia ini dengan air, tetapi Tuhan akan tetap mengasihi sebagaimana indahnya pelangi ini. Ya, inilah yang Tuhan berikan kepada keluarga Nuh ini. Dan Tuhan juga memberikan kepada kita semua. Adik-adik di rumah maupun yang ada di studio. Dan kepada semua orang tua bisa mengajarkan cerita-cerita yang menarik kepada anak-anak. Inilah dia pelajaran dari Alkitab. Jadi adik-adik di rumah, sekali lagi Kak Ivon bilang, buka di dalam Kejadian 8 dan Kejadian 9. Di situ diceritakan tentang Nuh dan keluarganya ini. Dan juga adik-adik di sini Nabi Nuh dan anak-anaknya ini mereka dipelihara oleh Tuhan, ya kan? Mereka dipelihara oleh Tuhan dan juga di sini mereka diberkati dan mereka diberkati untuk mendapatkan keturunan yang lebih banyak lagi untuk memenuhi akan bumi ini, ya kan? Untuk memenuhi akan bumi ini. Lihat adik-adik bisa melihat di gambarnya di situ, dan di situ juga adik-adik bisa dapat pelajaran yang sangat menarik bahwa Tuhan itu tidak akan pernah meninggalkan kita. Walaupun adik-adik nakal, ya kan, di rumah mungkin ada yang melawan orang tuanya, ada yang melawan kakaknya. Ya, ada yang melawan kakaknya, tapi bila adik-adik diberikan hukuman atau diberikan pukulan sama orang tua, adik-adik harus apa? Harus tahan itu, karena memang adik-adik sudah membuat suatu kesalahan, ya kan? Suatu kesalahan. Dan Tuhan juga mau supaya adik-adik dan semua kita yang ada di sini selalu berpegang teguh pada janjinya. Karena apa? Tadi kasih Tuhan itu sangat indah, ya kan? Sangat indah buat kita masing-masing. Dan di sini Kak Ivon ingin memberikan sebuah ayat kepada adik-adik. Adik-adik bisa buka di 1 Tesalonika 5. Ya, adik-adik bisa buka di Alkitabnya. 1 Tesalonika 5 ayat 5 dan 6. Apa bunyinya? Kita baca bersama-sama. Karena kamu semua adalah anak-anak terang. Amin. Dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu, baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain,
tetapi berjaga-jaga dan sadar. Adik-adik, disinilah kita harus tetap berjaga-jaga karena kedatangan Tuhan itu tidak akan lama lagi. Jadi apa yang harus kita buat di dunia ini? Kita harus berbuat baik, saling mengasihi. Kita harus membentuk karakter Kristus di dalam kehidupan kita. Ya, mungkin kita diberikan ujian kepada Tuhan itu untuk menguatkan akan iman kepercayaan kita supaya kita datang kepada Tuhan. Dikatakan bahwa mendekatlah kepada Tuhan dan Tuhan juga akan mendekat kepada kita. Jadi adik-adik di rumah jangan lupa sebelum makan, mau tidur, ke sekolah dan apapun yang adik-adik lakukan, adik-adik harus terlebih dahulu berdoa. Sebagaimana Nuh, dia memberikan persembahan terlebih dahulu kepada Tuhan. Ya, jadi Tuhan yang di nomor satu kan. Adik-adik di studio juga dengar ini. Ini adalah nasihat yang sangat indah bagi adik-adik dan kita semua yang ada di sini. Dan inilah cerita yang bisa Kak Ivon bagikan, kiranya bermanfaat buat adik-adik dan adik-adik pun mendapatkan berkat yang luar biasa. Oke, pada saat ini Kak Ivon akan mengajarkan sebuah lagu tentang Batrah Nuh. Ada lagunya loh. Kalian tahu? Ada yang tahu? Oh, baik. Kita sama-sama ya nyanyi ya. Nabi Nuh dan istrinya. 2, 3. Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang mantunya masuk dalam bahtera. Hujan lebat turunlah. Hujan lebat turunlah selama 40 hari. Selama 40 hari banyak orang binasa, 8 orang selamat. Oke, terima kasih buat adik-adik. Dan Kak Ivon mengundang kalian yang ada di rumah supaya sahabat depan mengundang teman-teman kalian untuk mendengarkan cerita anak. Ya, dan jangan lupa kalian harus menjadi anak yang suka dengar-dengaran dan menjadi anak yang manis sehingga Yesus mengasihi kalian. Pada saat ini Kak Ivon akan berdoa, kita lipat tangannya, kita tutup mata dan kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih oleh karena di Sabat pagi hari ini kami sangat bersuka cita. Terima kasih untuk cerita anak yang Engkau sudah berikan kepada kami, di mana pelajaran tentang Nabi Nuh. Kiranya ya Tuhan, apapun yang kami lakukan di dunia ini, Engkau memberikan kami kesempatan untuk selalu datang ke hadirat-Mu, selalu mendahulukan Engkau di dalam setiap apapun yang kami lakukan. Bapa di surga, pada saat ini kami ingin mendoakan bagi seluruh anak-anak di Nusantara. Kiranya Engkau memberkati mereka, karena mereka adalah penerus-penerus Engkau. Biarlah ya Tuhan, mereka dapat bertumbuh, mereka dapat berjalan, dan Engkau akan memberkati mereka. Bapa, berkati juga anak-anak yang berada di studio dan kami semua di tempat ini. Engkau juga memberkati kami sehingga di hari Sabat ini apapun yang kami lakukan semuanya itu seturut dengan kehendak-Mu. Ya Bapa, kami tahu banyak dosa, banyak kesalahan yang kami perbuat, tetapi kami yakin dan percaya bila kami datang hadirat-Mu, Engkau akan mengampuni kami. Ya Bapa, biarlah sepanjang hari Sabat ini kami mau menyerahkan akan kehidupan kami sepenuhnya hanya ke dalam tangan-Mu. Tolong kami ya Bapa untuk membentuk karakter Engkau di dalam kehidupan kami. Kiranya ya Tuhan, apapun yang kami katakan, yang kami pikirkan, dan yang kami lakukan, tolong kami untuk melakukannya bersama-sama Engkau. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau selalu ada buat kami. Terima kasih ya Bapa di hari Sabat ini, oleh karena Engkau telah mengumpulkan kami di tempat ini untuk datang lebih dekat kepadamu. Inilah doa kami, ampunilah kami, di dalam nama Tuhan Yesus yang telah menjadi juru selamat dan penebus dosa kami. Amin. Adik-adik, jangan lupa Sabat depan kita akan melanjutkan cerita kita. Untuk itu,
Sampai jumpa, Tuhan memberkati. Dadah.